Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi stabilitas ion kompleks. Kelompok 4 sendiri yaitu Anggi Hardiani dan saya Hanifah Nurmaintan. Pertama kita akan menjelaskan tentang definisinya. Senyawa kompleks merupakan senyawa yang terbentuk melalui ikatan kovalen koordinasi di antara ion atau atom pusat dengan ligannya. Ikatan kovalin koordinasi merupakan ikatan yang terbentuk di mana pasangan elektron yang digunakan secara bersama-sama berasal dari salah satu atom. Logam tertentu memilih ligan tertentu untuk membentuk senyawa kompleks. Ion logam akan memilih logam anion daripada ligan netral. Secara perhitungan, kestabilan ion-ion kompleks dinyatakan dengan tetapan stabilitas. Stabilitas ion kompleks dapat ditentukan dengan cara spektroskopi atau elektroanalisis dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tentang konsep dasar kestabilan. Kestabilan suatu senyawa menunjukkan bahwa logam yang telah berikatan dengan ligan tidak mudah lepas lagi, yaitu M ditambah NL menjadi MLN. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas senyawa kompleks. Ada dua, yaitu pengaruh dari logam pusat dan pengaruh ligan. Untuk pengaruh dari logam pusat, yang pertama yaitu ukuran dan muatan logam pusat. Nah, jadi stabilitas kompleks umumnya menurun dengan kenaikan jari-jari ion logam pusatnya. Jika ditinjau dari muatan ion logam pusatnya, maka stabilitas kompleks menurun dengan penurunan muatan ion logam pusatnya. Jika kedua faktor tersebut, yaitu jari-jari ion dan muatan ion pusatnya, digabungkan, maka secara umum dapat dilihat bahwa semakin besar perbandingan harga muatan dan jari-jari kation logam kompleks yang terbentuk akan semakin stabil. Hal ini dikarenakan dengan harga QR yang semakin besar. Medan listrik dari logam pusat semakin besar pula. Yang B yaitu faktor CFSA atau Crystal Field Stabilization Energy, atau bahasa Indonesianya energi penstabilan medan ligan. Di mana pada logam unsur-unsur transisi adanya pemecahan orbital D yang memberikan harga CFSA tertentu mempengaruhi stabilitas dari kompleks tertentu. Adanya CFSA akan meningkatkan kestabilan kompleks, hingga harga K maksimum dapat diramalkan akan diperoleh pada kompleks dengan logam pusatnya yang memiliki konfigurasi elektron D3 dan D8. Selanjutnya yang C ada elektronegativitas dan kemampuan polarisasi logam. Di mana kompleks yang terbentuk dari logam dengan elektronegativitas yang tinggi akan menghasilkan kompleks yang lebih stabil. Hal ini karena kecenderungan logam untuk menarik pasangan elektron yang didonasikan oleh ligan akan lebih kuat. Selanjutnya yang D yaitu logam jenis A dan B. Logam jenis A akan membentuk kompleks yang lebih stabil dengan ligan, di mana atom yang mendonorkan elektron merupakan unsur periode 2. Sedangkan untuk logam jenis B, atom yang ligan yang mendonorkan elektron adalah unsur periode ketiga. Selanjutnya yaitu pengaruh ligan. Pengaruh ligan yang pertama yaitu ukuran dan muatan ligan. Ligan yang berukuran lebih kecil akan lebih mudah mendekat ke arah logam pusat untuk membentuk ikatan yang lebih kuat. Dengan demikian, ligan yang berukuran lebih kecil akan membentuk kompleks yang lebih stabil. Yang B yaitu momen dipol dari ligan. Di mana analog dengan faktor muatan makin besar momen dipol dari suatu ligan. Stabilitas kompleks yang terbentuk makin besar. Hal ini dapat menjelaskan urutan kestabilan dari sejumlah ligan netral. Selanjutnya yaitu sifat basa ligan. Interaksi antara logam dengan ligan dapat ditinjau sebagai reaksi asam basa Lewis. Oleh karena itu, maka basa suatu ligan kompleks yang terbentuk akan semakin stabil. Hal ini karena ligan yang sifatnya lebih basa akan lebih mudah
mendonorkan pasangan elektron bebas yang dimiliki pada logam. Selanjutnya yaitu yang D, kemampuan membentuk ikatan pi. Ikatan pi dapat memperkuat ikatan logam dengan ligan dalam kompleks, karena itu ligan-ligan yang dapat membentuk ion pi pada logam membentuk kompleks yang lebih stabil. Selanjutnya efek sterik, di mana adanya efek sterik ini dapat melemahkan, di mana efek sterik ini dapat melemahkan ikatan logam dengan ligan karena adanya gaya tolak-menolak antar logam yang terikat. Terakhir yaitu efek helat, yaitu ligan yang helat lebih stabil dibandingkan ligan yang tidak helat. Hal ini dikarenakan ligan berikatan dengan logam melalui lebih dari satu atom donor, sehingga otomatis ikatan yang terbentuk akan lebih kuat. Oke, selanjutnya adalah stabilitas senyawa kompleks. Stabilitas senyawa kompleks itu ada dua, yaitu kestabilan termodinamika dan kestabilan kinetika. Yang pertama, kestabilan termodinamika, yakni bicara mengenai stabil dan tidak stabil. Stabil artinya tidak mudah terurai, sedangkan tidak stabil artinya mudah terurai menjadi logam dan ligan kembali. Nah, kestabilan termodinamika tidak dipengaruhi oleh faktor luar. Kestabilan termodinamika tapi berkaitan erat dengan energi ikatan antara logam dengan ligan, tetapan kestabilan, dan variabel-variabel turunannya, atau potensial redox yang mengukur kestabilan tingkat valensi logam. Oke, yang kedua yaitu kestabilan kinetika. Kestabilan kinetik membahas inert dan labil. Inert artinya tidak mudah digantikan oleh ligan lain, dan labil artinya mudah digantikan oleh ligan lain. Kestabilan kinetika dipengaruhi oleh faktor luar berkaitan dengan sifat senyawa kompleks dalam larutan, baik menyangkut laju dan mekanisme reaksi kimiawi. Misalnya, substitusi dan transfer elektron atau transfer gugus, termasuk pembentukan senyawa kompleks atau kompleks teraktivasi. Dengan kata lain, kestabilan kinetik sangat berkaitan erat dengan mekanisme laju terhadap perubahan. Selanjutnya yaitu termodinamika senyawa kompleks. Kestabilan kinetika menunjuk pada energi aktivasi, delta G, pada substitusi reaksi pertukaran ligan. Kestabilan kinetika bertambah jika delta G atau energi Gibbs semakin besar. Kompleks yang ligannya dapat digantikan oleh ligan lain dengan cepat disebut kompleks labil. Sebaliknya, jika reaksi pertukaran berlangsung lambat, disebut kompleks inert atau lembang. Kestabilan suatu senyawa kompleks memiliki hubungan dengan laju disosiasi atau penguraian senyawa kompleks itu sendiri. Senyawa kompleks labil akan mengalami keseimbangan antara kation logam dan ligannya dengan cepat. Sebaliknya, pada senyawa kompleks yang inert membutuhkan waktu yang lebih lambat. Oke, selanjutnya yaitu kestabilan senyawa kompleks dikenal dua macam, yaitu termodinamika dan kestabilan kinetika. Yang tadi, kestabilan termodinamika menunjuk pada perubahan energi bebas atau Gibbs, delta G, yang terjadi dalam perubahan dari reaktan menjadi produk. Nah, kestabilan kinetika menunjuk pada energi aktivasi pada substitusi reaksi pertukaran ligan. Sifat stabil dan tak stabil termasuk ke kestabilan termodinamika, sedangkan kestabilan kinetika yaitu termasuk sifat inert dan labil. Oke, selanjutnya yaitu kompleks inert dan labil. Kemampuan ion kompleks untuk melakukan reaksi yang menghasilkan pergantian satu atau lebih ligan dalam lingkungan koordinasinya oleh yang lain disebut kelabilan. Suatu kompleks disebut labil apabila ligannya dapat diganti dengan ligan lain secara cepat. Nah, disebut inert apabila pergantian ligannya berjalan lambat. Menurut Henry Taub,
Batas untuk hal ini yaitu untuk larutan 0,1 molar, T atau waktunya 25 derajat Celcius adalah 1 menit. Nah, kita masuk ke contohnya. Pada senyawa kompleks tetracyanonikelat 2 dapat mengalami pertukaran ligan secara cepat. Waktu paro sekitar 1 menit. Yaitu NiCN4 kali, muatannya 2 plus ditambah 4 Cn min menjadi NiCN4 kali 2 plus 4 Cn min. T-nya itu kurang lebih setengah dari 30 detik. Kompleks ini mempunyai harga tetapan disosiasi sangat rendah, yaitu Kd-nya itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 22. Kompleks ini juga mempunyai harga tetapan pembentukan sangat besar, yaitu Kf-nya 1 kali 10 pangkat 22. Yang tadi min 22. Secara kinetika, senyawa kompleks NiCN4 kali 2 min bersifat labil karena mengalami pergantian atau pertukaran secara cepat dan terus-menerus. Secara termodinamik, senyawa kompleks NiCN4 kali 2 min bersifat stabil karena tidak mudah terurai. Nah, jadi suatu senyawa bisa dinyatakan stabil di termodinamik, tapi belum tentu stabil di kinetika. Tapi kalau bisa juga suatu senyawa itu stabil di keduanya, di kinetika dan termodinamik, tergantung senyawanya. Selanjutnya yaitu kestabilan termodinamika. Kestabilan termodinamika senyawa kompleks lebih sering dinyatakan dengan konstanta kesetimbangan. Ingat, delta G min R, T, dan K, di mana R itu konstanta gas, T itu suhu, dan K. Dalam reaksi ion logam terhidrasi dengan ligan-ligan yang sesuai selain air. Nah, harga K memberikan gambaran tentang konsentrasi relatif masing-masing spesies dalam kesetimbangan. Jika harga K besar, berarti konsentrasi kompleks jauh lebih besar dibandingkan konsentrasi komponen-komponen pembentuknya. Suatu kompleks stabil bila mana harga K dalam reaksi pembentukan kompleks tersebut lebih besar. Nah, oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Anggi Hargiani. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk rekan saya Hanifah Nurmaintan yang telah mempersilahkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kestabilan termodinamika, di mana pembentukan kompleks dalam suatu larutan berlangsung melalui sejumlah tahapan. Untuk setiap tahapan-tahapan, tetapan stabilitasnya dapat dituliskan dalam suatu persamaan. Misalkan pembentukan kompleks MLN terbentuk melalui sejumlah N tahapan, tetapan stabilitas untuk setiap tahapan tersebut dapat dituliskan yakni sebagai berikut. Di mana di sini ada M plus L direaksikan bolak-balik menjadi ML, di mana K1-nya sama dengan konsentrasi ML per konsentrasi M dikali konsentrasi L. Kemudian ada ML ditambah L direaksikan bolak-balik menjadi ML2, di mana K2-nya sama dengan konsentrasi ML2 dibagi konsentrasi ML dikali konsentrasi L, sampai seterusnya. Tetapan stabilitas K1, K2 sampai dengan Kn disebut sebagai tetapan stabilitas berurutan. Umumnya K1 lebih besar daripada K2, lebih besar daripada K3 sampai dengan seterusnya. Kemudian selain dinyatakan secara berurutan seperti yang di atas, tahapan pembentukan kompleks dan tetapan stabilitas juga dapat dinyatakan sebagai berikut, di mana M plus L direaksikan bolak-balik menghasilkan ML, beta satunya sama dengan konsentrasi ML dibagi konsentrasi M dikali konsentrasi L. Kemudian ada M plus 2L direaksikan bolak-balik menjadi ML2, di mana beta 2-nya sama dengan konsentrasi ML2 dibagi konsentrasi M dikali konsentrasi L pangkat 2. Harga beta 1, beta 2 sampai dengan beta N disebut sebagai tetapan stabilitas total, di mana hal tersebut sama dengan Bn sebagai tetapan stabilitas total ke N. Kemudian harga K dan harga beta dari suatu kompleks saling berhubungan satu sama lain. Misalkan saja pada suatu kompleks MLN, harga beta 3-nya adalah sebagai berikut, di mana beta 3-nya sama dengan konsentrasi ML3
dibagi konsentrasi M dikali konsentrasi L pangkat 3. Sementara harga K1, K2, dan K3-nya berturut-turut adalah K1-nya. Konsentrasi ml dibagi konsentrasi M dikali konsentrasi L, kemudian K2-nya konsentrasi ml 2 dibagi konsentrasi ml dikali konsentrasi L, dan K3-nya konsentrasi ml 3 dibagi konsentrasi ml 2 dikali konsentrasi L. Nah, diperhatikan bahwasannya beta 3 itu jika dijabarkan itu bisa jadi seperti ini. Jadi menghasilkan K1 dikali K2 kali K3. Harga beta N merupakan ukuran dari stabilitas suatu senyawa kompleks. Makin besar harga beta N, maka semakin stabil pula kompleks tersebut. Kadang-kadang dapat dinyatakan sebagai 1/Kn sebagai konstanta instabilitas dari suatu kompleks. Dalam reaksi pembentukan kompleks tersebut seringkali ligan H2O tidak ditulis karena jumlah molekul H2O yang menghidrasi masing-masing ion pada umumnya belum diketahui secara pasti. Molekul-molekul air tidak dipengaruhi konstanta kesetimbangan, walaupun terlibat dalam reaksi, dan dalam larutan encer aktivitas air dapat dianggap nilainya itu 1. Berarti dari narasi tersebut dapat disimpulkan bahwasannya terdapat Bn sama dengan K1 dikali K2 dikali seterusnya sampai dengan Kn. Kemudian log Bn sama dengan log K1 ditambah log K2 ditambah log seterusnya sampai dengan log Kn. Suatu senyawa kompleks dapat dikatakan stabil secara termodinamika jika dapat dinyatakan dengan nilai tetapan disosiasi Kd yang relatif kecil dalam bentuk hubungan delta G sama dengan min 2,303 RT log Kd. Semakin kecil nilai Kd suatu senyawa kompleks, semakin kecil juga kecenderungan kompleks yang bersangkutan terdisosiasi, dan oleh karena itu dikatakan stabilan senyawa kompleks akan semakin besar. Selanjutnya kita akan membahas mengenai tabel konstanta pembentukan atau KF beberapa ion kompleks. Seperti yang dapat dilihat bahwasannya dalam tabel ini terdapat beberapa ion kompleks, di mana sudah juga terdapat rumus kesetimbangan dan juga nilai KF-nya itu sendiri. Contohnya, kita katakan ion kompleks tetrasianokelat 2 stabil karena konstanta pembentukan besar KF-nya kurang lebih 1 kali 1030. Nah, salah satu kompleks yang secara termodinamika tidak stabil dalam rautan asam ialah heksaamina kobalt 3. Konstanta kesetimbangan untuk reaksi ini sekitar 1 kali 1020. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kestabilan kinetika senyawa kompleks. Dalam pembahasan sifat kelabilan suatu kompleks akan melibatkan perbandingan antara garam-garam kompleks dengan tipe formula sejenis, misalnya jenis ligan, logam, dan bilangan koordinasinya. Misalnya senyawa kompleks tetraamina tembaga 2 dan heksaamina kobalt 2. Nah, di dalam foto tersebut terdapat tetraamina tembaga 2 dan juga heksaamina kobalt 2. Nih, di sini juga udah ada persamaan reaksi bolak-baliknya. Dapat dilihat dari kedua senyawa kompleks di atas memiliki harga KF yang sangat besar ketika ditambahkan dengan asam kuat. Senyawa kompleks tembaga dapat bereaksi dengan segera, namun hal ini tidak terjadi dengan senyawa kompleks kobalt sehingga dapat dikatakan bahwa senyawa kompleks tetraamina tembaga 2 relatif bersifat labil, sedangkan kompleks kobalt dari heksaamina kobalt 2 itu bersifat inert dalam suasana lingkungan asam. Nah, kalau misalkan kita lihat nih dari bentukannya, dari struktur dari tembaga dan juga kobalt, nih yang ini, dan juga yang ini. Nah, kalau misalkan tetraamina tembaga 2, ini strukturnya ini berbentuk segi 4 planar. Yang ini, yang tembaga, strukturnya segi 4 planar, sedangkan dari heksaamina kobalt 2 itu strukturnya oktahedral. Ini yang ini, oktahedral. Nah, oke, kita lanjut. Terdapat rumus umumnya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Ini merupakan rumus umumnya nih, bisa dilihat. M plus L direaksikan bolak-balik menjadi ML, di mana K1-nya seperti ini. Tuh. Dan seterusnya.
Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi senyawa koordinasi, di mana dari aplikasi senyawa koordinasi ini bisa diterapkan dalam berbagai bidang. Yang pertama itu ada bidang industri. Nah, di dalam bidang industri ini, salah satunya merupakan proses fotografi. Di dalam foto sendiri, merupakan emulsi perak bromid dalam gelatin yang menghasilkan senyawa kompleks dari AgS2O3 2 kali 3-min. Kemudian ada penyepuhan, di mana logam umumnya disepuhkan dari larutan ion kompleks cyano, seperti logam tembaga Cu, dari ion kompleks konsentrasi Cu Cn4 kali 3-min. Kemudian ada dalam bidang lingkungan, di mana proses biosintesis asam oksalat oleh jamur pembusuk coklat, karena jamur akan memperoleh energi dengan mengoksidasi karbohidrat menjadi asam oksalat. Kemudian ada dalam bidang kimia analitik, di mana penentuan kesadaran air, yakni menentukan ion Ca2 dan Mg2, dapat ditentukan melalui EDTA sebagai titran dan menggunakan indikator yang peka terhadap semua kation. Oke, kita nyampe juga pada tahap kesimpulan, di mana dari awal materi nih yang sudah disampaikan dari awal hingga tadi, dapat disimpulkan bahwasanya stabilitas suatu senyawa bergantung pada energi reaksinya. Sedangkan labilitas senyawa bergantung pada energi aktivasi dari senyawa tersebut. Harga beta, ini 6-nya ini tipe ya sebenarnya teman-teman semua. 6 yang dimaksud di sini adalah beta. Harga beta merupakan ukuran dari stabilitas suatu senyawa kompleks. Makin besar harga beta, makin stabil juga nih kompleks tersebut. Kestabilan kompleks dipengaruhi oleh atom pusat dari ligan. Oke, terima kasih yang telah menonton video ini sampai akhir. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan sebagai kelompok 4. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain video.